Kenangan dari mantan Rektor ITS. Seorang sarjana S3. Sudah jadi doktor atau profesor. Dia rela meninggalkan pekerjaan dunianya. Hanya demi mondok untuk MEPELAJARI Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Padahal gajinya besar. Dan asteris umurnya juga sudah lumayan tua. Tapi masih mau belajar mendalami Al-Quran. Beliau memilih untuk mondok belajar Al-Quran sebagai persiapan menghadap Allah asteris nanti. Tulisan Rektor ITS. Prof. Joni Hermana di wall FB-nya. Coba simak kutipan inspiratif di bawah ini yang menggugah. Asteris dulu dikala aku kecil asteris. Aku selalu mendapat asteris peringkat 1 baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Semua merasa senang. Ibu dan ayah pun selalu memelukku dengan bangga. Keluarga sangat senang melihat anaknya pintar dan berprestasi. Aku masuk perguruan tinggi ternama pun tanpa embel-embel tes. Orang tua dan teman-teman Elku merasa bangga terhadap diriku. Tatkala aku kuliah IPK-ku selalu 4 dan lulus dengan predikat cum laude. Semua bahagia. Para rektor menyalamiku dan merasa bangga memiliki mahasiswa seperti diriku. Jangan ditanya tentang orang tuaku. Tentunya mereka orang yang paling bangga. Bangga melihat anaknya lulus dengan predikat cum laude. Teman-teman seperjuanganku pun gembira. Semua wajah memancarkan kebahagiaan. Lulus dari perguruan tinggi aku bekerja di sebuah perusahaan bonafit. Karirku asteris sangat melejit dan gajiku sangat besar. Semua pun merasa bangga dengan diriku. Semua rekan bisnisku selalu menjabat tanganku. Semua hormat dan menghargai diriku. Teman-teman lama pun selalu menyebut namaku sebagai salah satu orang sukses. Namun ada sesuatu yang tak pernah kudapatkan dalam perjalanan hidupku selama ini. Hatiku selalu kosong dan risau. Perasaan sepi selalu menggantui hari-hariku. Ya, aku terlalu mengejar duniaku dan mengabaikan akhiratku. Aku sedih ketika aku berikrar untuk berjuang bersama barisan pembela Rasulullah SAW, dan kubuang segala titel keduniaanku, kutinggalkan duniaku untuk mengejar akhirat dan ridanya. Seketika itu pula dunia terasa berbalik. Ya, dunia seperti berbalik. Kuputuskan asteris untuk merantau dan memilih mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis dan kuhafalkan Al-Quran 30 juz. Semua orang mencemooh dan memaki diriku. Tak ada lagi pujian, senyum kebanggaan, peluk hangat del. Yang ada hanyalah cacian. Terkadang orang memaki diriku. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya masuk pesantren, dia itu orang bodoh. Udah punya pekerjaan enak ditinggalin. Berbagai caci dan maki tertuju pada diriku. Bahkan dari keluarga yang tak jarang membuat diriku sedih. Apa ada lulusan perguruan tinggi terkenal asteris masuk pondok tahfiz? Gak sayang apa udah daps kerja enak, mau makan apa dan dari mana lagi? Kata mereka. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu terus menyerang dan menyudutkan diriku. Hingga suatu ketika fajar mulai menyingsing, ku ajak ibu untuk salat berjamaah di masjid. Masjid tempat di mana aku biasa menjadi imam. Ini adalah salat subuh yang akan selalu ku kenang. Ku angkat tangan seraya mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ku agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Ku baca doa iftitah dalam hatiku. Berdesir hati ini rasanya. Ku lanjutkan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini hatiku bergetar, ku sebut namanya yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku panjatkan puji-pujian untuk Rabb semesta alam. Ku lanjutkan bacaan lamat-lamat. Ku hayati surah Al-Fatihah dengan seindah-indahnya tadabur. Tanpa terasa air mata jatuh membasahi wajahku. Berat lidahku untuk melanjutkan ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Ku lanjutkan ayat asteris dengan nada yang mulai bergetar. Maliki Yaumidin. Kali ini aku sudah tak kuasa menahan tangisku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah asteris kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hatiku terasa tercabik-tercabik. Seringkali diri ini asteris menuntut kepada Allah untuk memenuhi kebutuhanku. Tapi aku lalai melaksanakan kewajibanku kepadamu. Sampailah aku pada akhir ayat dalam surah Al-Fatihah. Ku seka air mata dan ku tenangkan sejenak diriku. Selanjutnya aku putuskan untuk membaca surah Abasa. Ku hanyut dalam bacaanku. Terasa syahdu. Hingga terdengar isak tangis jamaah sesekali. Bacaan terus mengalun. Hingga sampailah pada ayat 34. Tangisku memecah sejadi-jadinya. Yauma yafirul maru min ahi. Wa umihi wa abihi. Wa sahibatihi wa bani. Likulimriim minhum yauma izin syanu yuhni. Tangisku pun memecah. Tak mampu kulanjutkan ayat tersebut. Tubuhku terasa lemas. Setelah salat subuh selesai. Dalam perjalanan pulang, ibu bertanya, "Mengapa kamu menangis saat membaca ayat tadi? Apa artinya?" Aku hentikan langkahku dan aku jelaskan pada ibu.
Kutatap wajahnya dalam-dalam dan aku berkata, "Wahai ibu, ayat itu menjelaskan tentang huru-hara padang mahsyar saat kiamat nanti. Semua akan lari meninggalkan saudaranya. Ibunya, bapaknya, istri dan anak-anaknya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Bila kita kaya orang akan memuji dengan sebutan asteris orang yang berjaya. Namun ketika kiamat terjadi apalah gunanya segala puji-pujian manusia itu? Semua akan meninggalkan kita. Bahkan ibu pun akan meninggalkan aku." Ibu pun meneteskan air mata. Ku seka air matanya. Ku lanjutkan. "Aku pun takut Bu Asteris bila di mahsyar asteris bekal yang ku bawa sedikit. Pujian orang yang ramai selama bertahun-tahun pun kini tak berguna lagi. Lalu kenapa orang beramai-ramai menginginkan pujian dan takut mendapat celaan? Apakah mereka tak menghiraukan kehidupan akhiratnya kelak?" Ibu kembali memelukku dan tersenyum. Ibu mengatakan, "Betapa bahagianya punya anak seperti dirimu. Baru kali ini aku merasa bahagia karena asteris ibuku bangga terhadap diriku. Berbagai pencapaian yang aku dapat dulu. Walaupun ibu sama memelukku namun baru kali ini pelukan itu sangat membekas dalam jiwaku. Wahai manusia sebenarnya apa yang kalian kejar? Dan apa pula yang mengejar kalian? Bukankah maut semakin hari semakin mendekat? Dunia yang menipu jangan sampai menipu dan membuat diri lupa pada negeri akhirat kelak. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian sadar nafas kalian hanya beberapa saat lagi? Sebelum lubang kubur kalian akan digali. Apa yang aku dan kalian banggakan di hadapan Allah dan Rasul-Nya kelak? Wallahu a'lam. Catatan. Jika antum mau sare niatkanlah dengan baik mudah-mudahan bisa jadi obat bagi masalah Anda dan kita semua. Amin 3x ya robbal alamin. Sobat sekarang Anda memiliki dua pilihan. 1. Membiarkan sedikit pengetahuan ini hanya dibaca di sini. 2. Membagikan pengetahuan ini insya Allah asteris bermanfaat asteris dan akan menjadi pahala bagimu amin. Boleh di SHARE sebanyak mungkin. Prof. Dr. Joni Hermana adalah alumni ITB TL. 80.